Gimana itu rahasia, Mbak? Rahasia. Rahasia. Soalnya ini dengan luas lahan 1.600 dengan jumlah bibit kurang lebih 150 kilo atau 1,5 kintal, didapatkan bawang merah di angka 15 kintal atau 1,5 ton. Itu bersih. Kalau untuk pada musim kemarau itu perbandingannya 1:15. 1 kilo bibit menghasilkan bawang merah yang sudah diproses sebesar 15 kilo. Jadi untuk membuat ekosistem yang lebih maju dan berkesinambungan, ternyata setelah diskusi dengan beberapa petani yang lain, beberapa teman-temannya lain, jadi melibatkan beberapa orang atau unsur, jadi supaya rezeki itu bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau teman-teman kita lah yang membutuhkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Nurul Istionaji, umur 27 tahun, asal dari Jongke Karanganyar. Sekarang menanam bawang merah di area Ngadirejo, Mojogedang, atau lebih tepatnya itu di barat Gunung Lawu. Awal mula menjadi petani muda itu saya tertarik dengan beberapa gebrakan yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Salah satunya itu pertanian itu sangat dibutuhkan di seluruh dunia, terutama pertanian dari hortikultura maupun pertanian hidroponik maupun pertanian di tradisional seperti padi, bawang merah dan lain-lain. Terus awal mula saya terjun di sini itu pertama dulu ajakan dari teman. Saya tertarik bahwasanya bawang merah itu profitnya sangat banyak sekali dan saya terjun ke area tersebut. Tetapi pada dasarnya itu sebelum terjun ke pertanian pada umumnya yang harus dipelajari itu pertama bahwasanya itu salah satunya itu ilmu tentang pertanian seperti apa, habis itu iklim cuaca ke depan itu seperti apa, dan beberapa tantangan dan resiko yang akan terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan itu seperti apa. Jadi sebelum ke pertanian kita harus mewajibkan memenuhi 3 syarat aspek tersebut. Salah satunya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya pertanian ke depan itu menjadi lebih baik dan lebih jelas. Saya terjun di pertanian bawang merah sejak awal tahun 2025, lebih tepatnya menanam pada bulan Maret, itu yang tanaman pertama, sampai sekarang ini yang tanaman keempat. Sebelum saya terjun di pertanian bawang merah terkhusus yang saya lakukan sekarang, saya bekerja di salah satu perusahaan pertambangan yang multinasional yang terbesar di Indonesia. Dan saya dulu di sana kurang lebih 2 tahun, dan sehabis dari sana saya terjun ke daerah sini. Dulu di area Kalimantan Tengah, saya bekerja di area pertambangannya. Sebelumnya itu saya belum ada basic sama sekali, terutama di bidang pertanian. Terus saya terjun ke sini itu salah satunya tadi ajakan dari teman tuh. Ternyata ya bener, alhamdulillah. Setelah saya kalkulasi, tanam bawang merah itu sangat cepat sekali. Hanya butuh kurang lebih 2 bulan, dan dalam 1 tahun itu bisa panen kurang lebih 6 kali secara perhitungan matematika. Tetapi aktualnya itu untuk pengolahan lahan sampai dengan panen itu setahun maksimal di angka 5 kali panen, dan minimal itu di angka 4 kali. Untuk perawatan kita tergantung fase-fasenya ya. Pertama itu ada fase generatif, yang kedua itu fase vegetatif. Fase vegetatif itu mulai dari umur awal mula tanam 0 HST sampai dengan 30 HST. Jadi perawatan itu yang pertama itu ada melakukan penyiangan, terus ada melakukan itu dangir atau membersihkan
celah-celah itu supaya tanah itu berongga. Dan yang ketiga itu perawatannya itu kita selalu monitoring berkala, setiap pagi maupun sore kita harus menengok cuacanya. Kalau untuk di fase generatif kita hanya melakukan penyiangan aja. Ketika sudah dihabis pemupukan yang terakhir, kita cuma mencabuti atau mengambil beberapa gulma yang sekiranya mengganggu tanaman, dan kita harus siap pantau dan monitoring berkala sampai panen. Untuk kendala itu ada beberapa macam, Kak. Untuk pertama itu di fase musim penghujan, itu kendalanya itu selalu banyak sekali jamur yang dalam tanah itu akan berkembang biak melalui hujan. Dan untuk di musim kemarau itu kendalanya itu terkait dengan hama. Jadi beberapa hama yang sekiranya tidak datang di musim penghujan itu akan menyerang lebih banyak itu di musim kemarau. Dan untuk musim penghujan sendiri kita harus melakukan perawatan ekstra, meskipun hujan setiap hari, pada dasarnya kita harus melakukannya perawatan. Ya, salah satu contohnya ketika hujan di siang hari, nanti salah satunya itu di sore hari kita harus melakukan penyepraian supaya tidak ada sisa-sisa dari residu dari air hujan tersebut dan yang menempel pada tanaman kita, terutama yang di bawang merah ini. Kita kalau dikatakanlah ya, untuk petani bawang merah itu ketika kita nanam itu seperti ngomong anak lah ya, kita anggap aja ini tanaman kita itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk merawat sepenuh hati, sepenuhnya, dan kita harus merawat benar-benar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kalau untuk fase vegetatif itu kita menggunakan unsur nitrogen dan fosfat. Mengapa demikian? Nitrogen itu dibutuhkan untuk menumbuhkan daun lebih hijau, dan fosfat itu dibutuhkan tanaman untuk supaya akar-akar itu menjulang ke dalam tanah. Terus itu umur dasar. Terus untuk menjelang vegetatif ke generatif itu kita utamakan mengandung pupuk fosfat dan kalium. Mengapa demikian? Untuk tanaman itu ketika menjelang ke fase generatif itu membutuhkan fosfat supaya memiliki batang-batang yang besar dan akan menjadi cikal bakal tanaman tersebut tuh bahwasanya itu super gitu. Terus jangan lupa ketika fase peralian itu kita tidak boleh melupakan bahwasanya unsur nitrogen itu harus tetap ada supaya tanaman-tanaman kita tetap hijau dan tidak kekurangan unsur nitrogen di fase pembuahan. Terus untuk fase generatif pada dasarnya kalium sangat dibutuhkan dikarenakan untuk memperbesar tanaman berupa nanti yang akan menghasilkan buah atau umbi atau bobot yang lebih banyak. Tetapi unsur fosfat dan unsur nitrogen tidak boleh ketinggalan, itu sangat membantu. Jadi meskipun setiap fase itu membutuhkan kandungan yang berbeda-beda, pada dasarnya dari musim vegetatif hingga musim generatif itu sangat-sangat membutuhkan ketiga unsur tersebut. Dan jangan lupa unsur-unsur pembantu yang lain seperti boron, zinc, kalsium, atau beberapa unsur-unsur yang lainnya. Pengolahan lahan dilakukan pada saat pasca panen, yaitu H+1 setelah bawang merah ini yang di lahan kita itu dilakukan pencabutan. Besok kita olah lahan. Yang pertama itu untuk lebih cepat untuk membersihkan gulma kita selalu pakai herbisida apapun itulah jenisnya. Tapi kalau untuk lebih efektif atau lebih bagus itu dilakukan kita pencabutan manual. Habis itu setelah dilakukan penyepraian dengan herbisida, kita tunggu lebih dahulu supaya gulma-gulma yang di area kita itu kering dan kita siap dilakukan pengolahan. Setelah gulma kering, kita melakukan bahwasanya yang lumpur-lumpur yang di area di tempat kita itu ditanaikan lebih dahulu
Habis itu setelah kering kita lakukan kultivator. Setelah kita lakukan kultivator atau pencacahan lahan, kita melakukan itu penyebaran ya berupa pupuk organik atau kompos-kompos. Setelah kita sebar merata, jangan lupa kita selalu pakai namanya kapur atau dolomit lah, supaya tanah kita tuh selalu netral atau di pH di angka 5,5 sampai 6,5. Habis itu kita ratakan menggunakan cangkul, atau lebih tepatnya itu dirata supaya tanaman kita itu tumbuhnya itu secara merata. Habis setelah merata kita lakukan penanaman bawang merah. Pada beberapa periode kemarin dengan luas lahan 1.600 dengan jumlah bibit kurang lebih 150 kilo atau 1,5 kintal, didapatkan bawang merah di angka 15 kintal atau 1,5 ton itu bersih. Jadi secara umum perbandingan 1 kilo bibit bawang merah itu menghasilkan bawang merah yang sudah diproses sebesar 10 kilo. Jadi perbandingannya 1:10 itu minimal. Kalau untuk pada musim kemarau itu perbandingannya 1:15. 1 kilo bibit menghasilkan bawang merah yang sudah diproses sebesar 15 kilo. Untuk bawang merah secara umum untuk pertumbuhan dari masa tanam sampai panen itu hanya dibutuhkan waktu 56 hari. Itu produk dari bawang merah Bima maupun bawang merah Thailand Nganjuk di angka segitu. Tapi untuk di beberapa tempat terutama di dataran tinggi itu kurang lebih dibutuhkan waktu hingga 90 hari. Pada penanaman kali ini saya menggunakan bibit dari Thailand Nganjuk kurang lebih dengan bibit 140 kilo dengan luasan 1.600 meter persegi. Dan saat ini ya pemirsa atau teman-teman lah bisa melihat sendiri bawang merah saya di umur 26 HST. Jadi kurang 30 hari lagi kita menuju panen, dan kita bisa memanennya di bulan Desember atau lebih tepatnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Gimana rahasia, Mbak? Rahasia. Rahasia. Soalnya ini, ayo lagi share. Nandur bawang. Nek udan kuwi regane dhuwur. Nek ra udan regane rendah. Jadi nek nandur lho saya di kontak-kontak sik to. Nandur bulan apa? Tanggal piro? Saya kalkulasi. Untuk masalah harga kita tidak bisa memprediksi. Pada dasarnya bawang merah itu harganya fluktuatif, bisa naik, bisa sedang, bisa rendah. Kita melihat dulu bahwasanya ada beberapa produsen bawang merah di Indonesia. Salah satunya itu di daerah Nganjuk, kedua itu ada di daerah Brebes, ketiga itu ada di daerah Bima, keempat itu ada di daerah Enrekan, dan di beberapa tempat yang lainnya. Untuk saat ini bawang merah harga relatif terus naik dikarenakan beberapa tempat di Indonesia itu mengalami cuaca yang sangat ekstrim dan berpotensi tidak panen atau gagal panen lah istilahnya. Untuk harga bawang merah itu sesuai dengan
musim atau sesuai dengan cuaca. Jadi kita bisa memprediksinya berdasarkan potensi peluang dalam 1 tahun itu ada berapa bulan sih cuaca ekstrim, atau berapa bulan sih ada cuaca yang benar-benar untuk maksimal untuk bawang merah. Dan kita melihat di beberapa daerah tanam raya itu dilakukan bulan apa saja, atau panen raya itu dilakukan bulan apa saja. Jadi kita bisa memprediksinya, bisa kalkulasi mengambil harga tertinggi itu di bulan apa yang akan kita tanam gitu. Untuk penjualan kemarin saya lakukan dengan 2 metode. Salah satunya itu dijual langsung ke tengkulak. Yang pertama itu, yang kedua itu saya proses sendiri. Jadi untuk membuat ekosistem yang lebih maju dan berkesinambungan, ternyata setelah diskusi dengan beberapa petani yang lain, beberapa teman-teman yang lain, untuk ke depan saya lakukan panen sendiri. Jadi setelah bawang merah saya ini saya cabut semua, saya lakukan proses penjualan sendiri ke konsumen. Jadi melibatkan beberapa orang atau unsur. Jadi supaya rezeki itu bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau teman-teman kita lah yang membutuhkan. Untuk teman-teman ya atau rekan-rekan yang berminat menjadi mitra saya atau reseller terkhusus penjualan bawang merah sehabis panen, bisa ngabar ya di bawah ini. Nanti bisalah kita sering-sering membangun komunitas agar bawang merah itu tetap lancar dan jaya dimanapun. Jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ingin belajar bawang merah, saya open sharing. Jadi nanti teman-teman kita diskusi sih apa yang akan menjadi masalah kedepannya bawang merah itu, dan tantangan apa yang kita challenge untuk mewujudkan bahwasanya kita swasembada pangan di Indonesia itu. Pada tanaman bawang merah yang saya tanam ini, mulai dari akar sampai daun yang kita lihat di depan saya ini bisa dimanfaatkan keseluruhannya atau 100% using lah, atau kita gunakan lah. Tapi pada beberapa bulan terakhir yang saya lakukan, saya hanya mengambil umbinya saja atau berupa bawang merahnya saja, dan daun-daunnya ini saya jadikan pupuk. Jadi nanti pupuk yang sudah kering atau daunnya sudah kering itu kita olah atau kita pembuatan kompos lah, nanti ditambah dengan beberapa bakteri supaya mudah terurai dan nanti bisa disebar ke berbagai jenis tanaman. Dari pertanian saya memiliki mimpi, salah satunya itu menjadi eksportir bawang merah ke seluruh dunia, terutama itu. Tetapi kita harus pelajari dahulu hilirisasi, mulai dari penanaman, mulai dari penjualan, mulai dari komoditas, mulai dari beberapa instansi atau relasi, kita harus kuasai semua. Jadi kita atau saya pribadi nanti ke depan saya akan melakukan ekspansi terutama di eksportir bawang merah, itu baik raw material atau produk-produk jadi. Jadi kita bisa mengharumkan nama bangsa melalui produk pertanian bawang merah yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman yang mempunyai mimpi di bidang pertanian, kita manfaatkan peluang yang ada di area kita terkhusus, yang area-area yang bisa memiliki potensi menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas dan kuantitas banyak sekali. Itu aja.
Untuk pesan kepada generasi milenial atau rekan-rekan lah, khusus yang ingin belajar di bidang pertanian, itu yang pertama harus disiapkan tuh bahwasanya itu ilmu dimanapun kita berpijak, disitulah kita membangun peradaban. Yang pertama itu, yang kedua itu kita memanfaatkan peluang sih. Apa sih peluang beberapa tahun ke depan? Apa sih peluang beberapa bulan ke depan? Jadi kita harus mempersiapkannya. Yang ketiga itu kita memanfaatkan lahan yang ada di tempat kita, terkhusus lahan-lahan yang tandus, lahan-lahan yang apa. Kita bisa memanfaatkan dengan baik dan benar. Pada dasarnya kalau untuk semua pebisnis itu yang penting cuan lah. Jadi di situ ada peluang, di situ pasti ada uang. Pokoknya untuk depan pada generasi milenial, generasi boomer atau generasi X atau generasi-generasi yang pengen belajar di bidang pertanian, jangan lupa belajar ilmu dahulu, belajar memanfaatkan peluang, dan kita belajar bahwasanya di situ ada temuan, di situ ada jalan. Pokoknya tetap semangat pada para generasi milenial. Pada dasarnya pertanian itu sangat dibutuhkan di kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya pertanian. Setiap hari kita juga mengkonsumsi bahan pokok, bisa mengkonsumsi lauk pauk, itu bisa kita dapatin dari pertanian maupun peternakan. Pokoknya semangat terus, jangan kasih kendor. Kita harus memiliki jiwa muda meskipun kita sudah tua gitu atau akan menuju tua. Pokoknya tetap semangat pada para generasi-generasi yang ada di Indonesia. Salam petani muda.